Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Semua karena Yesus itu baik buat kita. Ia sangat baik buat kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Engkau, ku memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Glory bagi Engkau. Haleluya. Yesus Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau ajaib, Engkau besar Tuhan, Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami mau memuji muliakan Engkau ya Bapa. Layakan setiap kami ya Bapa, layakan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam satu hati kepada kanan kiri, depan belakang. Ya, puji Tuhan. Siapa yang di sini siap untuk memuji muliakan nama Tuhan? Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita bersuka bertepuk tangan dalam bersama-sama. Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
kalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari saya jemaat boleh duduk, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita di setiap musim dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Engkau ada Tuhan bersama dengan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Tuhan, kekuatan kami hanya dalam Engkau. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa. Kami dapat lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari saya udah semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Bersama-sama umat Tuhan katakan, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan, anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah. Sekali lagi berkata, bersama Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, katakan, memberi kemenangan, memberi kemenangan. Anugerahmu, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan, anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari sekali lagi dengan iman berkata, anugerahmu besar, anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Mari berikan kemuliaan, pujian, tepuk tangan yang paling baik buat Allah kita yang memberikan anugerah yang besar atas kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Bapa yang baik, yang telah memberikan kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu indah atas kami. Terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu yang ajaib. Sampailah kami ada di penghujung tahun 2020. Kami ada di tanggal yang ke-20 hari ini. Terima kasih Tuhan, buat hari, kesempatan, bulan-bulan yang kami lewati, tahun-tahun yang kami lewati. Dan Engkau adalah Allah yang menuntun sepanjang kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat pribadi yang indah Yesus Kristus. Olehnya kami memuji, mempermuliakan Engkau. Dan ini waktunya Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Bicara kuat bagi kami Tuhan. Tak seorang pun tinggalkan tempat ini yang tidak diberkati. Semua kami terima berkat yang sama, yang utuh. Yang sudah surga sediakan bagi kami. Siapapun kami di sudut manapun kami duduk. Biarlah Engkau menjangkau melalui kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya sepatah kata akan membuat kehidupan kami berubah, berbeda. Kalau itu datang daripada-Mu. Tapi ribuan kata hanya akali manusia belaka, maka akan menjadi sia-sia. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui butir-butir kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Karena itu Tuhan, mari sempurnakan setiap perkataan-Mu, sampai kami mengerti kehendak Tuhan yang sempurna di zaman akhir ini. Segala kemuliaan, pujian, hormat, sanjungan yang paling tinggi hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengar firman untuk melakukan, katakan sama-sama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling baik buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, senang hari ini kita kembali bertemu. Berjumpa di dalam Tuhan melalui ibadah kita yang terbatas hari ini. Saudara sekalian,
Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Hari ini adalah tanggalnya cantik sekali, saudara. 20, 20, 20. 20, 20, 20. Cantik. Berapa orang suka kan nomor polisi, plat mobil atau motornya dengan nomor cantik. Nomor teleponnya, nomor rumahnya dan sebagainya. Bahkan ada beberapa orang yang rela membayar lebih demi untuk memiliki nomor polisi atau nomor kendaraan yang cantik, saudara. Ya, hari ini cantik, saudara. 20, 20, 20. Tapi tahun ini tidak secantik dengan angkanya, saudara ya. Ada banyak peristiwa yang membuat kita tidak nyaman. Tapi percayalah kalau kita hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Hayat masih dikandung badan, kita harus tahu dan harus menyadari semuanya karena Tuhan menyertai kehidupan kita. God with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, sepanjang Christmas ini atau sepanjang bulan Desember ini kita akan sama-sama merenungkan tentang penyertaan Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita menyadari akan penyertaan Tuhan itu. Sebab mari kita akan belajar bersama-sama. Saya masih mengajak untuk kita sama-sama mempelajari akan penyertaan Tuhan atas hidup kita, God with us. Mari tolong boleh ditampilkan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, saudara, ini tema kita sepanjang bulan Desember ini untuk menolong kita semuanya sekali lagi supaya kita menyadari bahwa pentingnya penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saya akan mengajak saudara untuk membuka akan satu nats Efesus pada pasal yang ke-3 di ayat yang ke-14 mulai. Boleh tolong dicabut gitu ya supaya ini connect saya punya. Baik, terus tancap lagi. Terima kasih. Makasih ya. Ya, saya akan coba kendalikan dari sini. Ya, oke, baik. Yuk kita belajar sama-sama. Saudara buka Alkitabnya masing-masing, ya. Saudara buka aplikasinya Lembaga Alkitab Indonesia, dan kita akan mempelajari maksud Tuhan tentang penyertaannya atas kehidupan kita semuanya, yang disebutkan dengan kata Immanuel. Ya, kita akan lihat Efesus 3 ayat yang ke-14, dikatakan demikian firman Tuhan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17 dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Baik, mari perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya coba kita akan soroti, saya mengajak untuk kita akan sama-sama lihat pada ayat yang ke-17. Efesus pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-17. Mari perhatikan sekali lagi, saya coba tolong saudara ada di screen sana, dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ingat sekali lagi, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ingat sekali lagi, kata diam pengertiannya adalah tinggal tetap, saudara. Jadi diam bukan pengertiannya tidak melakukan apa-apa, bukan itu. Yang dikatakan supaya atau sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu itu artinya tinggal tetap, menguasai akan kehidupan kita.
Nah, kita belajar bahwa kata Immanuel, saudara, dalam bahasa Inggris kata Immanuel, saudara, itu pengertiannya adalah Allah berserta dengan kita. Kita tahu akan hal itu, kemarin kita belajar. Namun demikian dalam bahasa Jawa pakai kata manunggal, artinya bukan hanya sekedar bersama, tetapi sudah ada di dalam kita. Nah, itu sebabnya dikatakan, diteguhkan Efesus pasal yang ketiga 17 itu dikatakan Kristus diam di dalam hatimu. Artinya ia tinggal tetap di dalam kita. Nah, saya akan teguhkan lagi, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-5 tentang pokok anggur. Alkitab berkata begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat sekali lagi, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Nah, sekali lagi bukan hanya sekedar jalan bersama-sama, tetapi sudah ada dia di dalam kita, kita ada di dalam dia, artinya sudah manunggal, sudah. Kemanunggalan Kristus di dalam kita. Dan kita harus menyadari akan hal ini. Berarti hidup yang kita hidupi ini ada Kristus di dalamnya. Christ in you, Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam kita, saudara. Jadi hidup kita bukan main-main. Kristus tinggal di dalam kita, diam di dalam kamu, tinggal di dalam aku di dalam dia, manunggal. Jadi sekali lagi kata manunggal artinya bercampur yang tak terpisahkan, saudara. Jadi DNA kehidupan kita, watak kita seharusnya cerminnya Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, itu pengertian akan Immanuel, God with us. Nah, dikatakan di ayat yang ke-17 tadi, saudara, kembali lagi coba perhatikan. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mari perhatikan dua kata penting. Yang pertama, supaya kamu berakar dan berdasar di dalam dia. Mari perhatikan ayat firman Tuhan yang tadi kita baca di Efesus 3 ayat 17. Dikatakan supaya kamu berakar dan berdasar di dalam dia. Nah, mari kita lihat Kolose pasal 2 di ayat yang ke-17. Di sana saya cantumkan dikatakan demikian, Kolose pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dua kata penting sekali lagi, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Sekali lagi itu dasar, hal yang penting. Nah, analoginya atau pengertiannya bagaikan sebuah pohon. Pohon itu selalu yang kuat adalah ketika akarnya dalam, selalu begitu. Nah, saya mau supaya saudara ngerti akan pengertian atau analogi yang Paulus ini sodorkan bagi kita. Hendaklah kamu berakar di dalam dia itu punya kekuatan yang ke dalam. Nah, saya mau beri contoh ya, kalau berakar itu atau berakar dan berdasar itu artinya sesuatu yang ada di dalam, yang tidak nampak. Sebesar apapun itu pohon, kalau akarnya tidak kuat maka dia akan mudah tumbang. Saya kasih contoh, sama-sama tumbuhan itu punya akar, namanya toge, saudara. Toge punya akar juga, saudara. Tapi akarnya toge nggak dalam, saudara. Sehingga dalam satu hari dia pasti layu. Mestinya dia layu. Karena akarnya tidak dalam. Kena panas sedikit dia akan layu. Nah, yang berakar dalam dan berdasar dalam, maka bagaikan pohon itu pasti dia akan kuat. Dan saudara, saya perlu beritahu kepada kita, sesuatu yang tidak nampak itu adalah penting. Namanya akar. Pertumbuhan ke atas namanya buah. Tapi pertumbuhan itu bukan hanya sekedar ke atas. Pertumbuhan itu ada dua sisi. Tumbuh ke atas namanya buah. Tapi tumbuh ke bawah namanya akar. Jadi kalau dua-duanya kita tidak tumbuh, menurut saya akan nampak di luar hebat.
tapi kedalamannya rapuh. Saya berkali-kali ngomong banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya ketika kami berfellowship, saya selalu berkata, sampai kapanpun yang namanya pelayanan akan tetap ada. Sampai kapanpun yang namanya undangan akan tetap ada. Sampai kapanpun yang namanya kita dipanggil untuk melayani akan selalu ada. Tapi saya selalu berkata, itu adalah bentuk luar. Yang bentuk dalam itu adalah akar kita. Sesuatu yang di dalam yang tidak nampak itu yang justru kita harus bangun. Namanya apa itu? Akar yang disebut dengan akar doa, saudara. Kalau kita kuat di dalam, saudara, secara otomatislah pertumbuhan yang keluar itu akan nampak kok. Jadi kekristenan juga sama, sesuatu yang kuat di dalam, yang di dalam ini kuat, maka yang keluar juga akan hebat kok, saudara. Kita tidak bisa melihat, oh yang penting luarnya baik, sementara dalamnya rapuh. Hal yang sama di dalam keluarga juga sama. Keluarga ini penting. Jangan sampai kita diacungkan jempol di luar. Oh hebat nih ya. Ini pembisnis hebat. Oh ini pengusaha hebat. Oh ini bahkan pendeta hebat. Di luar orang nge-like semua. Ngejempol semua. Tapi di dalam, jempolnya bukan di atas, tapi diturunkan. Di dalam keluarga sendiri, di orang-orang yang kenal kita sendiri, bukan ngejempol, tetapi menurunkan jempol. Itu sebabnya mari benahi di dalam kehidupan ini. Akar kehidupan kita semakin mendalam, semakin kuat. Secara otomatis perkembangan di atas akan tumbuh dengan baik, dengan sempurna, saudara. Benahi dulu yang ada di dalam. Yang ada di dalam adalah apa? Doa-doa kita. Akar kita yang makin dalam itu doa. Itu yang namanya dasar. Yang penting supaya berakar dan berdasar itu yang ke dalam, saudara. Saudara, ini musim sangat menarik menurut saya. Ada sisi yang lain yang saya lihat. Hari ini saya khotbah di tempat kita sendiri ya. Tapi hari yang sama tanggal 20 ini, saya itu diundang gereja lain. Dan mereka online dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja lain dalam ibadah mereka. Bahkan 3 kali ibadah berturut-turut. Tentunya saudara, hal yang sama saudara. Tentunya adalah khotbah yang sama. Tapi hari ini saudara, 20 ini, saya ada di tempat ini. Tapi sesungguhnya saya juga sedang jadi berkat, saya percaya, di tempat lain atau di gereja lain, saudara. Saya minta sama tim multimedia, tolong saya minta sama Tata, atur segala sesuatu, sampaikan, kirim email ke sana, dan sebagainya. Mereka mengundang, video saya yang hadir di sana. Natal di tempat lain bahkan, saudara, beberapa waktu yang lalu, video saya sudah ada di sana. Sementara saya tetap ada di tempat, ada di rumah saya bersama-sama dengan saudara. Ini musim yang sangat luar biasa. Musim di sisi lain itu saya melihat kok bisa ya dalam satu hari yang sama bisa keluar kota bahkan keluar pulau. Bahkan bisa menjadi berkat bagi tempat lain, saudara. Nah, undangan akan selalu ada. Orang akan selalu panggil. Jikalau kita punya akar itu makin dalam. Saya menyadari akan hal itu. Saya harus membangun akar itu lebih dalam lagi. Supaya menunjukkan buahnya itu ke atas di dalam kekristenan kehidupan kita. Saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Kita harus kuat di dalam. Akarnya kita harus makin kuat. Supaya ketika kita keluar muncul buah-buah yang boleh dinikmati akan banyak orang. Nah, pengertian akan berakar dan berdasar di ayat yang ke-17 itu, di mana itu? Di dalam kasih, kata firman Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Kristus, saudara. Betapa hebatnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Nah, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita berakar, berdasar di dalam apa? Di dalam kasih itu, saudara.
Memberikan contoh, memberikan keteladanan di mana? Di dalam kasih itu, saudara. Wah, mari kita lihat akan screen yang berikutnya. Ya, saya kasih hashtag itu menunjukkan bahwa itu adalah poin yang saya mau sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar berakar dan berdasar di dalam Dia, ketika kita tinggal di dalam Dia, namun demikian kita juga akan melewati, akan melampaui batas-batas kemampuan manusiawi kita, saudara. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-20 dari Efesus pasal yang sama. Efesus pasal yang ketiga di ayat yang ke-20 dikatakan demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bagi siapa? Bagi Tuhan itu yang sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ingat ya, kebersamaan kita, kemanunggalannya kita dengan Tuhan itu, kita sanggup melampaui akan batas-batas kemustahilan dari manusiawi kita, saudara. Tadi pagi saya menyampaikan akan hal ini, ya, yang pimpin pujian itu Erin, saudara. Itu baru keluar dari ruang isolasi. 30 hari ada di ruang isolasi. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah. Saya melihat ya, apa yang dia mazmurkan itu, dia nyanyikan di hadapan Tuhan itu, saya tahu itu adalah ungkapan syukur yang mendalam dari dia. Bisa melewati akan masa isolasi 30 hari. Nah, tidak mudah itu, melewati masa-masa semacam itu, tidak mudah. Dan saya makin melihat bahwa saya ngalami, Tata ngalami. Dan kalau kami bisa melewati itu semua, beberapa di antara kita juga ada, saudara. Kalau kita bisa melewati itu semuanya, itu karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang menolong akan kehidupan kita. Pak, saya nggak ngalami, jangan sampai ngalami, saudara. Sebelum saudara ngalami, justru saudara makin berakar di dalam Dia. Makin cinta, makin sungguh-sungguh di dalam Dia. Nggak enak banget lah, saudara. Nggak nyaman banget, saudara. Untuk menyeimbangkan emosi, nggak enak banget, saudara. Jadi kalau kita harus melewati semacam itu, dan kita sanggup sampai hari ini kita bisa lewati, saya tahu ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan manunggal bersama-sama dengan kami. Tapi kalau di antara saudara dan tidak mengalami itu, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara. Sebelum itu terjadi, justru itu kita makin kuat di dalam Dia. Makin berakar di dalam Dia. Supaya kita bisa melampaui batas-batas kemustahilan manusia kita. Kok dalam kehidupan kita Tuhan menolong sampai dengan hari ini. Beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun, beberapa belas tahun yang lalu. Saudara mungkin rumah saja kontrak. Sepeda motor mungkin butut, saudara. Dan mungkin tidak punya apa-apa. Tapi hari ini Tuhan sudah berkati dengan begitu limpah. Dan saudara ketika menoleh di masa lalu, melihat di masa lalu. Dan saudara ada di tempat di mana saudara ada. Saudara bisa melewati semuanya itu karena melampaui batas-batas kemustahilan manusia. Itu karena Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saudara mesti sadar itu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Tepatnya pada tahun 2011 saya ada di tempat ini, saudara. Nginep di apartemen, saya pakai mobil tua push before use. Dorong dulu sebelum pakai, saudara. Push, dorong dulu sebelum pakai. Mobilnya putih, saudara. Anak-anak muda tahu semua itu, orang saya pimpin anak-anak muda. Satu kali ada jemaat yang numpang di mobil saya, saudara. Begitu mobil saya ditumpangi oleh orang ini, saudara, langsung bunyinya kerepyak kayak gitu, saudara. Bayangkan itu. Karena orang ini yang numpang di mobil saya orang berbobot, saudara. Jadi mobil saya kerepyak kayak gitu, saudara. Dan saya diam saja karena baru ditumpangi kok, saudara. Dan begitu keluar dia bilang kayak begini, sebentar lagi diganti yang terbaik gitu. Dia enggak terasa aja kalau ada kerepeknya, tapi saya yang punya
kerasa banget saudara, kerpiak kayak gitu saudara. Dan saudara dengan segala sesuatu yang pas-pasan. Dihitung gaji nggak masuk kan saudara. Saya mesti belajar dengan berkat yang ada, saya mesti bayar parkir mobil, saya mesti bayar apartemen saudara. Kenapa pakai apartemen? Supaya lebih keren, yang bener kos-kosan saudara. Nah, bayar kos-kosan dan sebagainya saudara. Secara keuangan saya coba hitung-hitung dengan kalkulator, nggak masuk saudara, nggak masuk. Pertanyaannya kok bisa? Itu dia, kebersamaan kemanunggalannya kita. Tuhan di dalam kita, kita di dalam dia. Melampaui batas-batas kemampuan manusia. Saudara bisa melewati masa sulit 2020. Kita sanggup sampai ada di penghujung tahun ini. Saya mau beritahu kepada kita, saudara mesti sadar ini, renungkan baik-baik. Bahwa sesungguhnya God with us. Tuhan itu bersama-sama dengan saudara untuk memampukan di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis usaha kita, bahkan keluarga kita, hubungan suami istri kita, bahkan perkuliahan kita, bahkan kantor kita yang mungkin gajinya dikurangi dan sebagainya. Dan kok masih survive, kok masih segar-segar aja, dengar baik-baik ya, karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan melampaui akan batas-batas kemanusiaan. Itu sebabnya dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, karena itu kesanggupan Tuhan atas kita semuanya. Saya mau kasih tunjuk teguhkan di dalam Ayub pasal yang ke-42 pada ayat yang kedua. Dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Melihat kesanggupan Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Melihat kesanggupan Tuhan yang melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal atas kehidupan kita. Jadi hari ini kita mesti bersyukur dan menyadari akan hal ini. Kita bersyukur karena tidak ada rencananya Tuhan yang gagal. Kita bersyukur karena kesanggupannya Tuhan atas kehidupan kita. Kita bisa melewati masa-masa sulit yang mungkin di antara kita, beberapa di antara kita berkata, tidak mudah, tidak mudah. Tetapi saya mau beritahu, kenapa kita bisa melewati? Karena Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu atas kehidupan kita. Saudara mau berkata, bagaimana orang-orang di luar Tuhan? Orang-orang di luar Tuhan, toh mereka masih tetap survive tuh. Masih tetap bisa melakukan banyak-banyak hal. Bahkan masih bisa melakukan akan hal-hal yang luar biasa. Pada titik tertentu, saudara, manusia itu selalu membutuhkan yang namanya Tuhan. Membutuhkan tangan pencipta, saudara. Itu sebabnya kalau kita kenal dipanggil oleh Tuhan hari ini, meresponi akan panggilannya. Karena Tuhan baik atas kehidupan kita. Siapa kita? Siapa Turyono? Turyono hanyalah sampah. Yes, sampah. Tapi Turyono itu diangkat dari keranjang sampah. Yesus Kristus rela jadi pemulung. Sehingga Turyono yang sampah ini diangkatnya dari keranjang sampah. Dimasukkannya, diprosesnya menjadi bejana-bejana indah. Siapa kita, saudara? Alkitab itu berkata, siapa manusia itu? Sehingga engkau mengindahkannya. Siapa anak manusia itu? Sehingga engkau menyamakan seperti dirimu sendiri. Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Siapa kita? Saudara mesti menyadari akan hal ini. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan hanya sekedar itu, Tuhan itu manunggal di dalam kita. Dia punya kesanggupan yang melampaui segala akal manusia kita. Saudara, besok tanggal 27 hari Minggu kita akan adakan ibadah Natal, saudara. Saya rindu setiap kita punya kualitas hidup bahwa Natal bukan hanya sekedar hura-hura, rame-rame, dan kemudian saudara tukar kado, kunjung dari satu tempat ke tempat lain, masak masakan yang enak, makan bersama-sama. Enggak itu, saudara.
kita akan ibadah Natal bersama-sama. Dan Natal itu akan kita rayakan atau ibadah itu akan kita lakukan sederhana. Sederhana saja. Tapi saya mau sampaikan bagi kita, khusus buat jemaat kita. Saudara, ada banyak orang yang tanya kok sama kami. Tanya sama istri saya, tanya sama saya, tanya Natalnya kapan GBI Banjaran. Kami mau datang. Gitu. Kami rindu untuk bisa sama-sama di GBI Banjaran. Itu jemaat gereja lain. Saya ngomong sama istri saya, ngomong yang tegas. Bahwa Natal tahun ini kita mau sederhana dan kita tidak mengadakan perayaan, kita akan ibadah bersama-sama dengan keluarga GBI Banjaran. Apabila dia dari gereja lain, suruh ikutin Natalnya di gerejanya. Oh, Natalnya cuma online, ikuti online di gerejanya. Saya mau ikuti di GBI Banjaran. Jangan, saya bilang jangan, supaya kita tidak timbul masalah-masalah yang baru. Karena pertanyaannya nanti akan bertumpu kepada kita. Artinya kita sudah tertib dengan baik, dibatasi dan sebagainya karena kondisi ini. Saya mau berkata, saya sampaikan kepada istri saya, jangan. Bahwa kita akan rayakan, kita akan ibadah sama-sama dengan keluarga saja. Keluarga GBI Banjaran yang sudah tertanam dan berbakti bersama-sama. Tapi saya mau ikut ibadah di GBI Banjaran. Sudah, kalau mau ikut online saja. Kita buat online juga. Nanti kita akan buat online di YouTube, saudara. Jadi dari gereja lain, biar di gereja lain. Ikuti gereja lain. Gerejanya sendiri-sendiri. Kita yang ada di tempat ini. Supaya saya juga mau sampaikan bagi kita. Kita tidak undang siapa-siapa. Kecuali keluarga kita. Setiap kita bersama-sama dengan keluarga. Saya tahu Tuhan sedang berkarya atas keluarga kita. Biarlah Natal ini kita rayakan dengan keluarga. Keluarga GBI Banjaran. Yang pagi silahkan di pagi. Yang sore silahkan di sore. Saudara persiapkan persembahan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Saudara berkata, Pak, mungkin sederhana tahun ini, gak ada masalah. Tapi saya tahu bahwa ada pertolongan Tuhan yang melampaui, yang kesanggupan Allah yang melampaui segala akal manusia. Kalau saudara diberi kesempatan hari ini, mari belajar untuk bisa memberi kado yang terbaik. Jadi kita tetap ada dalam panggilannya. Tetap hidup dalam naungannya. Dan saya juga dorong bagi kita semuanya, ayo kita sama-sama ibadah Natal itu. Yang pagi silakan bergabung di pagi, yang sore silakan bergabung di sore. Di masa sulit ini, kalau kita masih bisa ibadah, menikmati ibadah, bahkan kita memberikan kado yang baik yang bisa kita lakukan, saya mau kasih tahu bagi kita semuanya, itu karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya akan selesai dengan statement ini, saudara. Mari catatkan baik-baik. Masa sulit ini. Kalimat ini penting bagi kita. Lebih baik di tengah badai bersama Tuhan Yesus daripada dalam keteduhan tanpa Dia. Sesulit apapun hari ini. Sekalipun tidak mudah yang harus kita lewati. Sekalipun harus melewati badai kehidupan yang tidak mudah. Lebih baik kita melewati badai di tengah pusaran badai bersama-sama dengan Yesus Kristus daripada dalam keteduhan tanpa ada Dia, saudara. Ketika dalam goncangan di tengah badai, ketika Yesus ada di sana, Dia akan berkata, tenang dan diamlah badai. Tapi di dalam keteduhan tanpa ada Dia, tiba-tiba goncangan itu bisa terjadi. Dan saya mau beritahu, jikalau goncangan itu terjadi tanpa Tuhan ada bersama-sama di dalam kapal kehidupan kita, oleng, kapal akan karam dan akan menjadi berantakan. Saya bagikan hari ini bagi kita, saya mendorong setiap kita punya kualitas hidup di dalam Dia, sekalipun dalam pusaran badai, sekalipun suasana tidak menentu, sekalipun kondisi tidak menentu. Tetapi jikalau saya bersama-sama dengan Yesus, Tuhan manunggal di dalam saya, maka saya akan melampaui segala musim kehidupan. Saudara, tadi
lagu yang terakhir yang dibawa sama Tata tadi, bersamamu Bapa melewati semua. Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidupku. Dikatakan bahwa tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Negara kita punya musim cuma 2 ya, karena negara tropis, musim hujan dan musim kemarau saja. Dan tidak sulit buat kita. Tapi beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Eropa misalnya, mereka punya bukan hanya 2 musim, 4 musim bahkan. Di antara musim mereka adalah musim salju. Dinginnya bukan main, saudara. Sedingin apa? Sedingin Guci kah? Guci itu kira-kira cuma 15 saja, saudara. Derajatnya cuma 15. Mereka di teman-teman kita di Eropa, di Eskimo, saudara. Itu minus bisa sampai 15, bisa sampai 20, bayangkan itu. Jadi es, dinginnya luar biasa. Apakah mereka berhenti dalam beraktivitas? Terus karena ini musim salju, dinginnya bukan main, apakah mereka terus kemudian di rumah saja, tidak melakukan apa-apa? Mereka tetap bekerja, mereka tetap berkantor, mereka tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Musim yang begitu dingin. Bagaimana caranya? Mereka harus melengkapi diri. Mereka harus pakai jas, pakai mantel, pakai jas yang double, saudara. Atau bahkan mungkin 3-4 lapis, pakai sepatu dan sebagainya, supaya dingin tidak masuk di dalam tubuhnya. Mereka kan harus melengkapi. Nah, poin ini saya mau sampaikan bagi kita, kan musim itu akan selalu berganti. Sekarang ada musim corona, COVID. Besok ada musim apa lagi? Saya mau beritahu bahwa kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang dari luar. Tetapi kita bisa mengendalikan sesuatu yang dari dalam, dari diri kita. Jadi sekalipun luar boleh berganti-ganti musimnya, pandemi bisa berganti-ganti, demo bisa sama-sama berjilid-jilid, saudara. Dan bahkan juga politik tidak menentu. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar, tapi kita bisa mengendalikan sesuatu yang dari dalam. Kita tidak bisa menutup omongan orang yang ada di luar, tapi kita bisa menutup mulut kita yang dari dalam, saudara. Itu badai akan selalu berganti, itu musim akan selalu berganti. Tapi jikalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita sanggup melewati musim-musim dingin kek, salju kek, panas kek, musim pandemi kek, musim COVID. COVID hanyalah COVID. Tetapi Yesus Kristus melampaui daripada segala COVID. Melampaui dari segala musim di dalam kehidupan kita. Saudara, siapkan diri yang dari dalam itu. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan makin berakar di dalam Dia. Itu yang disebut dengan Immanuel. Allah manunggal bersama-sama dengan kita. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa dari tempat ini saudara ada, pastikan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketemu dengan Tuhan Yesus ketika saudara berbakti. Tapi keluar dan tinggalkan ruangan ini. Saudara pergi di mana saudara berada, Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Sebab Tuhan Yesus mestinya ada manunggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita ada di tempat ini, Yesus ada dan kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi setelah kita tinggalkan tempat ini, pastikan Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sini. Sebab God with us. Tuhan manunggal bersama-sama dengan kita. Artinya kemanapun kita pergi, kita ada bersama-sama dengan Dia. Sehingga kita sanggup melewati segala badai dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari hampiri Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau memberikan kami kesempatan. Selagi hayat masih dikandung badan. Kami mensyukuri buat pertolongan-Mu. Kami sadar bahwa semua terjadi karena Allah menyertai kehidupan kami. Bahkan manunggal di dalam kami. Kami tahu bahwa musim akan selalu berganti dan berubah-ubah. Sewaktu-waktu. Kami tidak bisa prediksi. Tapi kami mau kendalikan diri kami di dalam Engkau.
Biarlah kami makin berakar kuat. Kami makin dibangun di atas dasar yang kuat. Dan kami makin menyadari bahwa segala yang terjadi, semua karena pertolongan Tuhan. Sampai dengan kini Engkau menolong kami. Karena itu kesanggupan-Mu yang melampaui segala batas kemustahilan manusiawi kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Siapapun kami yang sakit hari ini, yang lemah, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Siapapun kami yang hari-hari ini sedang mengalami keputusasaan dan letih dan lemah, biarlah kami datang kepada Tuhan. Berikanlah kami kekuatan baru. Siapapun kami yang sedang mengalami keputusasaan, Tuhan berikan gairah cinta akan Engkau. Siapapun kami yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Sebab Engkau yang dapat melakukan jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami pikir dan kami doakan. Siapapun kami Tuhan yang sudah berumah tangga, siapapun kami Tuhan anak-anak yang masih dalam perkuliahan bahkan studi, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan sebagai yatim piatu, tetapi Engkau manunggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami hidup bersama dan berjalan sekalipun di tengah-tengah badai. Jikalau kami bersama-sama dengan Yesus, maka Engkau sanggup meneduhkan setiap badai kehidupan itu. Terima kasih Tuhan buat perjalanan selama kehidupan kami. Engkau Allah yang sama yang akan menuntun kami di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Segala kemuliaan pujian kami kembalikan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Baik, kita tidak ada acara lain, yuk kita sama-sama akhiri dalam doa berkat. Saudara berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara bisa dapatkan amplop persembahan di belakang. Saudara bawa persembahan Natal bisa langsung hubungi Ibu Gin ya, yang sore ini. Silakan saudara, beri yang terbaik yang sudah bisa lakukan. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita dengan begitu luar biasa. Mari sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Katakan Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan akhiri dalam doa berkat. Haleluya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Yes, katakan Allah serta dengan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel. Haleluya, Immanuel. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Allah serta, Allah serta. Oh, dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Ini umat pengembalaan-Mu Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, kami perhadapkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah domba-domba yang Kau gembalakan. Tuhan, kami tidak mau keluar dari lingkaran kasih-Mu. Kami akan tetap ada dalam naungan-Mu Tuhan.
Supaya kami Tuhan tetap hidup di dalam perkenanan akan Tuhan. Hidup kami ada bersama-sama dan manunggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Berkati tak seorang pun yang Engkau lewatkan. Semua kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Apa yang tidak kami, oh Tuhan, apa yang tidak terlintas di pikiran kami. Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar. Apa yang tidak timbul di hati kami. Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan-Mu dengan sampai dengan hari ini. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan untuk meresponi akan panggilan-Mu. Sebab kami tahu itu semua karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan akan bangsa kami menyerahkan kemelut yang sedang terjadi. Kami menyerahkan politik yang sedang membara atas bangsa kami. Kami menyerahkan kepemimpinan yang ada dari pusat sampai daerah, kota di mana kami tinggal. Bahkan lembaga yang paling kecil yaitu keluarga demi keluarga. Mari Tuhan, setiap keluarga demi keluarga daripada anak-anak-Mu. Semua mengalami keharmonisan, kedamaian, ketentraman. Dan jikalau kami diam bersama-sama dengan rukun, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga menyerahkan keluarga GBI Banjaran. Di mana kami tertanam, di mana kami bertumbuh, di mana kami berbuah. Biarlah di tempat ini Tuhan, kami terus mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Dan hari esok dan selanjutnya, Tuhan kami ada di mimbar kami masing-masing. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai mahasiswa dan siswa, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, semua di aspek kehidupan kami masing-masing. Biarlah di sanalah kami mengejawantakan firman-Mu. Mimbar kehidupan kami boleh dilihat oleh banyak orang, sehingga sungguh-sungguh Kristus manunggal di dalam kami. Dan orang melihat kemuliaan Allah lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semuanya. Dan hari yang akan datang, minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama ibadah. Bersama dengan keluarga besar kami GBI Banjaran. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan kami tetap masih boleh berbakti sampai dengan kini. Tolong setiap kami Tuhan, diberikan kesehatan yang sempurna. Dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, kelemahan tubuh. Orang-orang yang berlaku curang, busuk, jahat, digagalkan di dalam nama Yesus. Semua yang datang daripada Tuhan, yang akan membangun kehidupan kami, itu akan bersegera datang atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Semua berkat Tuhan telah limpahkan dan kami mau belajar untuk bawa di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan operasional, persembahan syukur, sukarela, persembahan 1/10, bahkan persembahan Natal. Tuhan berkati umat-Mu, siapapun kami diberkati berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan iman angkat kedua tanganmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berlimpah-limpah berkat anugerah dari Allah Bapa. Baik itu jasmani, jiwani maupun rohani. Berkat yang berlimpah anugerah dari Allah Bapa. Cinta dan kasihnya daripada Allah Sang Putra. Dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel yang disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kehidupan kami semuanya. Mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan kembali datang menjemput kami semuanya. Di dalam kemuliaan Tuhan yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu. Kami alaskan doa dan permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.